Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Darul Nadif yang saat ini sedang duduk dengan baik di depan layar untuk menikmati tutorial-tutorial dan panduan-panduan dari kami. Baik teman-teman, pada tutorial kali ini kita akan membahas tentang masih lanjutan dari shortcut-shortcut yang belum kita selesaikan. Ya, karena belum ada pertanyaan-pertanyaan dan permintaan dari teman-teman kita yang lain, maka kami untuk video ini akan melanjutkan materi kita sebelumnya. Yaitu pada materi part 1, saya sudah memberikan tutorial tentang bagaimana cara menggunakan kontrol A, yaitu sampai kontrol H. Kemudian pada tutorial yang keduanya atau part 2-nya dilanjutkan dengan kontrol I sampai kontrol L. Dan pada tutorial yang ketiga atau part 3 yaitu kontrol M sampai kontrol P. Nah, sekarang pada materi ini saya akan lanjutkan lagi, yaitu mulai dari kontrol key dan seterusnya. Namun sebelum saya melanjutkan pada sajian materi-materi kita untuk tutorial yang kali ini, bagi teman-teman yang baru saja bergabung, tidak salah atau ada baiknya kalau teman-teman berikan kami sebuah apresiasi, yaitu dengan cara subscribe. Ya, dengan kemurahan hati teman-teman berikan kami salah satu buah subscribe, kemudian juga aktifkan lonceng notifikasi dengan harapan, dengan tujuan agar teman-teman dapat mendapatkan informasi-informasi upload video-video terbaru dari kami tentang tutorial aplikasi-aplikasi. Nah, cuma sekedar informasi bagi teman-teman, untuk selanjutnya kami juga nanti akan memberikan tutorial-tutorial yaitu tentang teknisi juga, tentang ilmu teknisi. Kalau sekarang ini kan baru tentang Microsoft Word, Excel, dan Corel, karena banyaknya permintaan tentang tutorial-tutorial aplikasi ini. Ya, barangkali saja sangat banyak teman-teman kita yang membutuhkan program-program ini. Jadi untuk selanjutnya nanti kami juga akan berikan video-video unboxing perangkat-perangkat komputer, kemudian review tentang perangkat-perangkat komputer tersebut. Kemudian selanjutnya juga akan ada nanti tentang cara bongkar pasang laptop, kemudian cara memperbaiki, ganti LCD, berbagai jenis laptop. Kami akan berikan sampelnya nanti. Juga termasuk tentang video-video tutorial bagaimana cara belajar bahasa Inggris yang benar. Dan materi-materi ini murni dari kami dan murni adalah metode yang kami berikan pada murid-murid di tempat kami. Oke, teman-teman, seperti janji saya tadi, saya akan melanjutkan tutorial yaitu pada video atau part yang keempat ini. Baik, saya sudah sediakan satu buah dokumen yang berisikan beberapa paragraf ketikan. Kita akan coba mengolah paragraf ini dengan perintah-perintah atau shortcut-shortcut yang akan kita pelajari. Baik, pada shortcut yang pertama yaitu tentang control key. Teman-teman bisa lihat pada latihannya pada layar. Judul sudah saya ketengahkan. Paragraf yang kedua, ketiga, paragraf yang pertama, kedua, dan ketiga juga kelihatannya rapi, yaitu kiri kanannya sejajar, lurus, rapi. Kemudian juga ada yang ditebalkan di dalam, ada yang dimiringkan di dalamnya. Kemudian setiap paragraf, baris pertamanya juga saya atur, saya indentasi. Jadi baris pertama ini saya indentasi, yaitu dengan menggeser first line indent ke dalam sejauh 1 cm. Kemudian juga spasi baris, saya juga sudah kasih spasi baris, yaitu sejauh 1,5 spasi pada setiap paragrafnya. Oke, nah sekarang kita lihat apa perubahan yang akan terjadi jika saya tekan Ctrl key. Teman-teman bisa lihat pada layar, judul yang tadinya berada di tengah pindah ke kiri. Paragraf yang 3 buah ini yang tadinya rata kiri kanan tidak lagi rapi, sebelah kanannya berantakan. Kemudian pada setiap paragraf tadinya baris pertamanya sudah saya indentasi ke dalam sejauh 1 cm. Sekarang itu sudah tidak ada lagi. Kemudian selanjutnya ada beberapa, maksudnya adalah seluruh paragraf yang ada pada dokumen ini saya sudah kasih jarak sejauh 1,5 spasi. Sekarang itu pun juga sudah hilang. Yang terjadi adalah tadinya saya tidak pernah memberikan jarak antar paragraf. Jarak antar paragraf ini saya tidak ada tadi kasih.
Tapi sekarang jarak antar paragrafnya sudah aktif, yaitu sejauh 10 poin. Nah, yang menariknya di sini, judul yang tadinya saya tebalkan tetap tebal, tidak ada perubahan. Kemudian kesehatan tubuh, tadinya tebal juga tidak ada perubahan, yang miring juga tidak ada perubahan. Artinya kita dapat menarik kesimpulan di sini bahwa control key fungsinya adalah untuk menghilangkan format-format paragraf. Jadi hanya format paragraf yang dihilangkan. Format fontnya tidak. Apa saja format font? Tebal, format font. Ukuran huruf, format font. Jenis huruf, format font. Miring juga format font. Kalau ada underline atau garis bawah juga format font. Jadi format font seluruhnya tetap, tidak ada perubahan. Nah, sementara format paragraf, tengah, seperti judul, kemudian kiri, kanan, atau kiri kanan, atau Ctrl J, atau juga spasi barisnya, atau jarak antar baris, semuanya dihilangkan. Jadi, Ctrl key fungsinya hanya untuk menghilangkan format paragraf. Ya. Ctrl key fungsinya hanya untuk menghilangkan format paragraf, tidak menghilangkan atau merubah format, font, dan lain-lainnya. Baik, selanjutnya adalah Ctrl R. Ctrl R fungsinya adalah untuk, kita lihat, kita kembalikan ini teks yang tadi saya buat. Ctrl R fungsinya adalah untuk, nah kita lihat, tekan Ctrl R. Teman-teman bisa lihat, Ctrl R ini adalah salah satu kelompok dari atau saudara dari beberapa tombol yang lain. Yang sudah kita bahas sebelumnya yaitu Ctrl E fungsinya untuk mengetengahkan paragraf, Ctrl J untuk rata kiri kanan, dan Ctrl L untuk kiri. Sementara Ctrl R adalah fungsinya right untuk rata kanan. Tidak banyak yang perlu kita bahas di sini karena saudara-saudara yang lain sudah kita bahas, yaitu Ctrl E, Ctrl J, Ctrl L, dan sekarang Ctrl R, yaitu untuk rata kanan. Seluruh ketikan yang kita blok pindah ke kanan. Dan kemudian seterusnya adalah Ctrl S. Ctrl S fungsinya adalah untuk menyimpan dokumen atau save. Ctrl S adalah untuk menyimpan dokumen atau save. Kita bisa lihat setelah saya tekan Ctrl S, maka kita akan disuguhkan dengan sebuah kotak dialog Save As namanya. Pada kotak dialog Save As ini hanya 2 buah yang perlu teman-teman lakukan di sini. Yang pertama yaitu menentukan di mana dokumennya akan disimpan. Apakah di folder dokumen, di folder download, atau di drive C, di drive D, atau drive E. Jadi silakan tentukan pilihan di sini. Mau disimpan di mana? Saya ambil contoh, saya akan simpan dokumen ini pada folder dokumen. Langkah selanjutnya yaitu dengan menentukan nama. Jadi bikin namanya di sini, buat nama filenya. Saya akan buat nama filenya manfaat daun jarak untuk kesehatan. Setelah itu akhiri dengan klik tombol S. Nah, Ctrl S sekali lagi kami ulang, kami flashback ya. Ctrl S fungsinya adalah untuk menyimpan dokumen. Kemudian beberapa waktu yang lalu salah seorang dari murid kami bertanya, "Pak, bagaimana kalau seandainya dokumen yang sudah saya simpan ini saya ulang simpan kembali tapi dengan nama yang berbeda dan tempat penyimpanan yang berbeda?" Kenapa? Karena saya sudah rubah file ini dan saya tidak ingin menimpa file yang lama. Jadi artinya dia tetap mempertahankan file yang lama tanpa perubahan, tapi dia akan buat file yang baru dengan isi yang sama tapi format yang sudah dirubah. Caranya yaitu dengan menekan tombol F12. Jadi untuk menyimpan ulang dokumen dengan nama yang berbeda atau tempat yang berbeda, caranya yaitu dengan menekan F12. Setelah teman-teman tekan F12, teman-teman juga tetap akan disuguhkan dengan kotak dialog seperti save, tidak berbeda sama sekali. Pertama yaitu tentukan tempat penyimpanannya, apakah di dalam suatu folder atau di dalam suatu drive atau mungkin di flash disk. Nah, di situ tinggal dipilih di kiri sebelah sini. Nah, di sini di panel ini teman-teman bisa tentukan tempat penyimpanan. Yang kedua yang perlu teman-teman lakukan pada kotak dialog ini yaitu dengan merubah atau mungkin kalau perlu dirubah, bikin nama filenya di sini. Gitu. Nah, setelah di Ctrl S, setelah S apalagi teman-teman? Jadi S ada F12.
Nah, selanjutnya ada lagi T, yaitu kontrol T. Nah, kontrol T ini saya kembalikan dulu biar nanti teman-teman nggak buat ragu atau bingung. Kemudian paragraf ini saya ratakan, saya ganti aja spasinya 1 supaya lebih jelas perbedaannya nanti. Nah, kontrol T fungsinya yaitu untuk merubah hanging indent, untuk menggeser hanging indent. Hanging indent yaitu yang dipengaruhi nantinya hanya baris kedua sampai baris terakhir pada setiap paragraf. Baris pertamanya tidak digeser sama sekali. Jadi kontrol T fungsinya adalah untuk mengatur hanging indent. Kontrol T adalah untuk mengatur hanging indent atau menggeser hanging indent ke dalam, di mana hanging indent hanya merubah baris kedua sampai baris terakhir pada setiap paragraf. Teman-teman bisa lihat setelah saya tekan kontrol T ini. Nah, teman-teman bisa lihat pada setiap paragraf baris pertamanya tidak digeser sama sekali, tapi baris kedua sampai baris terakhir, misalnya contoh, paragraf pertama ini terdiri dari 6 baris. Baris pertama tidak digeser sama sekali, tapi baris kedua sampai baris terakhir digeser ke dalam. Ya, ini berlaku untuk semua ketikan yang tadi kita blok. Kalau ketiga paragrafnya kita blok, berarti 3 paragrafnya berlaku. Baik teman-teman, teman-teman bisa lihat hasilnya di sini dengan Ctrl Shift T. Kemudian apa yang akan terjadi kalau seandainya kita tekan Ctrl Shift T? Oke, beberapa kali dulu Ctrl T. Ctrl Shift T fungsinya adalah sebagai reverse atau bertolak belakang dari Ctrl T. Kalau Ctrl T adalah menggeser ke kanan hanging indent, Ctrl Shift T adalah menggeser ke kiri hanging indent. Ctrl Shift T. Gitu. Jadi kalau seandainya teman-teman sudah terlanjur menekan Ctrl T ke dalam dan teman-teman tidak jadi menggunakan format tersebut, berarti teman-teman ingin mengembalikan format ke semula. Caranya yaitu dengan menekan Ctrl Shift T. Oke. Kemudian Ctrl Shift T, Ctrl T atau Ctrl Shift T ini juga bisa teman-teman ganti dengan menggeser hanging indent ini, yaitu tombol yang kedua pada ruler. Tombol yang kedua pada ruler sebelah kiri. Hanging indent. Ditarik ke dalam yang nomor 2 ya teman-teman, bukan yang paling bawah, karena yang paling bawah ini fungsinya left indent. Sama dengan Ctrl M dan Ctrl Shift M tadi. Oke, digeser ini ke dalam. Nah, teman-teman bisa lihat perubahannya sama dengan Ctrl T. Hanya saja bedanya kalau Ctrl T, jarak satu lompatannya adalah 1,27 cm. Sedangkan kalau seandainya kita menginginkan jarak tertentu yang tidak sama dengan Ctrl T, kita bisa menggeser hanging indent ini ke kanan. Mengembalikannya juga sama, tarik lagi ke kiri. Tarik lagi ke kiri, maka paragrafnya kembali seperti sedia kala. Itulah fungsi Ctrl T dan Ctrl Shift T. Nah, selain teman-teman bisa melakukannya dengan Ctrl T dan Ctrl Shift T, yang juga dengan merubah hanging indent yang ada pada ruler, teman-teman juga bisa mengaturnya yaitu pada menu Page Layout. Kemudian di sini ada, nggak ada ya. Ada pada format pada ribbon paragraf sepertinya tidak ada hanging indent. Yang ada hanya left dan right. Nah, sekarang kita sudah bahas tentang Ctrl M dan Ctrl Shift M. Kita sudah bahas tentang Ctrl T dan Ctrl Shift T. Ada lagi pertanyaan, bagaimana kalau seandainya yang kita geser itu hanya baris pertama atau first line indent? First line indent baris pertama. Nah, untuk first line indent ini, cara melakukan atau cara membuat format paragraf seperti first line indent tanpa harus menggeser tombol first line indent pada ruler, caranya adalah teman-teman pakai logika dulu. Geser dulu seluruhnya ke dalam dengan Ctrl Shift dengan Ctrl F, maaf. Kita geser semuanya dengan Ctrl M ke dalam, kemudian tekan Ctrl Shift T. Jadi bisa digabung. Ya. Jadi fungsi-fungsi di sini adalah Ctrl M adalah mengindentasi kiri ke kanan semua baris. Kalau Ctrl T hanya baris kedua sampai baris terakhir, dan bagaimana kalau hanya baris pertama yang kita geser, yaitu gabungan. Pertama tekan Ctrl M satu kali dan tekan Ctrl Shift T satu kali. Maka teman-teman telah merubah first line indent, yaitu sejauh 1,27 cm. Nah, yang terakhir tentang indentasi ini berarti tuntas. Yang indentasi yang pertama kita udah bahas tadi pada tutorial yang ketiga, yaitu left indent. Kemudian indentasi yang kedua yaitu hanging indent.
indentasi yang ketiga yaitu first line indent, dan indentasi yang keempat atau yang terakhir yaitu right indent. Nah ini right indent tidak ada tombol shortcutnya teman-teman, jadi teman-teman bisa langsung geser aja ini. Nah gitu, right indent, atau juga bisa diganti pada page layout kemudian pilih right indent right pada kelompok paragraf, masukkan angkanya di situ untuk menggeser right indentnya ke kiri. Jadi itulah fungsi dari kontrol key, kontrol R, kemudian kontrol S, dan kontrol T. Selanjutnya adalah kontrol U. Nah, kontrol U fungsinya adalah untuk underline atau menggaris bawah. Membatalkannya kembali tekan kontrol U. Jadi untuk menggaris bawah dengan kontrol U, dan untuk membatalkan juga kontrol U. Dan kontrol U juga masih saudara dari kontrol B dan kontrol I. Mereka bertiga itu satu jenis format, yaitu khusus untuk format font. Jadi ada kontrol ada kontrol B, kemudian ada kontrol I, dan ada kontrol U. Kontrol B untuk menebalkan, kontrol I untuk miring, kontrol U untuk underline atau garis bawah. Kemudian setelah U ada tombol V, kontrol V. V-nya V Victory, bukan F. Kontrol V ini fungsinya yaitu untuk paste, Jadi setelah, misalnya contoh, teman-teman ingin memindahkan teks dari satu file ke file yang lain, atau ingin memindahkan teks yang ada di halaman pertama dipindahkan ke halaman 10. Jadi di sini ada dua buah analogi, ada yang kata memindahkan, ada yang kata menduplikatkan atau mengopi. Kalau mengopikan ketikan, berarti ketikan yang sebelumnya masih ada dan ketikan yang baru muncul di halaman atau tempat yang berbeda. Sedangkan kalau untuk memindahkan berarti paragraf yang berada di tempat sebelumnya menjadi hilang dan pindah ke tempat baru. Nah, kontrol V atau paste ini caranya adalah yang pertama. Ini ada hubungannya 3 buah tombol di sini. Yang pertama ada kontrol C, kemudian ada kontrol V, dan ada kontrol X atau cut. Nah, kita belum sampai ke situ teman-teman, tapi sekedar informasi sekilas. Kalau untuk mengopikan ketikan berarti pilih dulu. Misalnya contoh, saya akan kopikan paragraf ini, saya pilih satu paragraf ini, kemudian kontrol C. Saya pindahkan ke bawah, di bawah ini saya kontrol V. Jadi inilah fungsi dari kontrol V, di mana isi ketikan pada paragraf pertama sama dengan isi ketikan paragraf yang baru. Jadi kontrol V fungsinya adalah untuk menampilkan, untuk mempaste ya dokumen yang kita copy atau kita cut sebelumnya. Nah, kontrol V. Kemudian ada kontrol W. Kontrol W digunakan untuk menutup dokumen atau menutup lembar kerja. Kontrol W adalah untuk menutup lembar kerja. Kemudian kontrol X. Kontrol X fungsinya adalah untuk cut. Misalnya contoh, saya akan pindahkan paragraf yang pertama ini ke bawah. Caranya adalah blok terlebih dulu paragraf yang akan dipindahkan, kemudian kontrol X dan pindahkan ke bawah. Klik di bawah, kontrol V di situ. Maka paragraf yang tadi kita blok di atas pindah ke bawah. Oke, itulah kontrol X. Jadi pertama tekan dulu kontrol X, ya di blok dulu, maksudnya di blok dulu ketika yang akan dipindahkan, kemudian tekan kontrol X, tempatkan kursor di mana akan ditempatkan dan tekan kontrol V di situ. Nah, selanjutnya adalah kontrol W. Kontrol W fungsinya adalah untuk menutup dokumen. Kontrol W adalah untuk close, menutup satu buah dokumen, bukan menutup program. Kemudian kontrol X adalah untuk cut. Selanjutnya adalah kontrol Y. Kontrol Y dan kontrol Z, X, Y, Z, kontrol Y dan kontrol Z itu fungsinya hampir sama, hanya saja kontrol Z adalah untuk undo. Untuk undo artinya adalah untuk kembali ke format sebelumnya, sedangkan kontrol Y adalah lawannya, yaitu maju ke perintah-perintah yang pernah kita lakukan. Jadi kontrol Z adalah untuk kembali ke format sebelumnya, sedangkan kontrol Y adalah berlawanan dengan kontrol Z. Oke teman-teman, baik, yang untuk paragraf kali ini sudah kita bahas tuntas, yaitu sampai Z.
pada pertemuan nanti selanjutnya, pada tutorial yang selanjutnya nanti kita akan bahas lagi, yaitu misalnya contoh fungsi dari Shift F3, kemudian fungsi dari kontrol 1, kontrol 2, kontrol 3, dan tentang format paragrafnya. Masih banyak lagi teman-teman. Insya Allah kita akan bahas tuntas. Nah, sekali lagi bagi teman-teman yang baru saja bergabung dengan channel DR Nadif ini, dan jika teman-teman menyukai video-video tautan kami, video-video yang kami posting, teman-teman silakan diklik subscribe, tanda teman-teman setuju, kemudian aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kami tentang tutorial-tutorial dan shortcut tombol. Dan selanjutnya adalah share. Jangan lupa di like dan share ke teman-teman yang lain, supaya teman-teman kita yang lain juga mendapatkan informasi-informasi dan bantuan dari channel yang sangat syarat dengan ilmu dan bermanfaat ini. Demikian penyampaian dari kami tentang tutorial ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.